Ketika Asan berjalan menuju selnya, Sin lalu berpindah memperlihatkan Asan remaja yang sudah sampai di panti sosial. Kepala panti memberikan motivasi kepada Asan agar Asan bisa betah tinggal di panti tersebut sambil diberikan sebuah hadiah berupa Alkitab. Lalu adegan berpindah memperlihatkan Kapten Romain sedang menginterogasi Juliet setelah pertemuannya dengan pencuri kalung pada saat di taman. Kapten Romain meminta keterangan atas dugaannya yang merasa yakin bahwa Juliet sudah mengenali si pencuri kalungnya. Karena kesal dengan pertanyaan Romain, Juliet yang memiliki relasi kekuasaan yang tinggi malah mencaci Kapten Romain dengan mengatakan polisi yang bertugas dalam kasus hilangnya kalung Pellegrini adalah para polisi bodoh. Je lui ai dit que le policier chargé de l'affaire est un abruti. Juliet mengingatkan agar polisi bisa segera menemukan kalungnya jika tidak ingin terkena PHK. Romain hanya bisa kesal saat Juliet pergi meninggalkan ruang interogasi. Lalu Sin berpindah ke penjara. Saat jam bebas aktivitas, Asan berjalan ke lapangan. Sambil mengamati sekeliling lapangan, Asan menghampiri tahanan lain yang sedang bergosip. Tanpa basa-basi, Asan bertanya kepada mereka tentang Etienne Comit. Connaissez un mec qui s'appelle Comé? Etienne Comé? Tahanan yang bertele-tele membuat Asan harus menyogoknya dengan beberapa bungkus jarum coklat. Karena di dalam penjara rokok adalah sesuatu barang yang mewah, mereka jelas tak bisa menolak. Akhirnya, mereka pun memberitahu Asan nomor kamar dari Etienne Comit. Cellule 241. Dari jauh terlihat dua orang tahanan lain memantau dan berencana akan mencari tahu soal Asan. Kita panggil saja Bogdan dan tangan kanannya. Berpindah ke ruangan kerja Usep di Mabes Polri. Terlihat Usep masih disibukkan dengan dugaannya sejak awal, yakni soal keterkaitan cerita Arsène Lupin dalam kasus kalung permata. Usep mengamati ejaan dari kata Arsène Lupin dan Paul Cernain yang sebelumnya dia tulis dalam kertas post. Usep lalu seperti menemukan sesuatu dalam pikirannya. Dia lalu mencari kecocokan setiap ejaan kata Arsène Lupin dan Paul Cernain dengan nama Perena Louis yang sebelumnya dia dapatkan dari hasil keterangan Vincent saat diinterogasi. Usep yang mempunyai kelebihan dalam hal cocokologi lagi-lagi menuliskan hasil temuannya. Sin kembali ke penjara. Asan berkesempatan membantu petugas sipir berkeliling sel untuk membagikan spray. Asan tiba di kamar nomor 241, tempat di mana Etienne Comit ditahan. Lalu Asan menanyakan keberadaan Etienne Comit kepada teman sekamarnya. Teman sekamar Etienne Comit mengatakan bahwa Etienne Comit ada di klinik. Saat ditanya kapan Etienne akan kembali, temannya mengatakan kalau Etienne Comit tak akan pernah kembali ke sel. Asan hanya diam kebingungan. Saat akan berniat melanjutkan tugasnya, Asan yang dalam posisi sekarang ini adalah Jibril Traoré, tiba-tiba dihampiri oleh kedua tahanan yang sudah memantaunya saat di lapangan tadi. Ternyata, Jibril Traoré punya utang piutang soal narkoba dengan mereka. Dan mereka pun memberikan tenggat waktu 3 hari kepada Jibril Traoré untuk dapat melunasinya. Agar bisa ke klinik, Asan berpura-pura sakit. Di sana, Asan melihat Etienne Comit sedang terbaring. Asan pun meminta kepada dokter untuk bisa menginap di sana. Karena Asan tidak sakit, sudah jelas Asan tidak diperbolehkan. Kembali ke ruang kerja Usep, Usep memanggil rekannya yang bernama Sophia untuk diperlihatkan hasil penemuannya soal keterkaitan cerita Arsène Lupin dalam kasus yang sedang mereka tangani. Usep menunjukkan penemuannya yang merasa bahwa kata dari Arsène Lupin dan Louis Perena adalah sebuah anagram. Ini mah sekedar penegasan aja Baraya. Hitung-hitung sambil belajar lah ya. Mohon maaf nih kalau dirasa kurang penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anagram adalah permainan kata. Nah, jadi yang dimaksud dari adegan Usep ini menjelaskan anagram adalah sebuah kata baru yang dihasilkan dengan cara menyusun ulang huruf-huruf dari kata yang digunakan. Contoh sederhananya mah, misalkan kita ambil kata baraya.
Anagram dari kata baraya itu bisa menghasilkan kata ra, ba, ya. Rabaya. Udah. Fokus ke film, ayo fokus. Usep lalu menjelaskan penemuannya kepada Sophia. Tapi Sophia menganggap remeh, seolah penemuan Usep adalah sebuah lelucon. Sophia meminta Usep untuk melakukan hal yang pasti-pasti saja, dengan selipan adegan Roman yang terlihat sedang kesal dan marah-marah karena dikecoh saat ditaman oleh Hasan. Kembali ke penjara, Hasan menghampiri Bogdan yang sebelumnya menagih hutang narkoboy. Hasan menanyakan cara Bogdan menyelundupkan narkoboy yang kok bisa sih masuk lingkungan penjara. Bogdan pun menjawab bahwa dia menyelundupkannya dengan cara. Hasan pun mengkaitkan jawaban tersebut dengan hutang yang sebelumnya mereka tagih. Karena jawaban tersebut membuat si pengedar marah, akhirnya Hasan harus menerima tikaman di perutnya. Hasan pun dibawa ke klinik dan mendapatkan beberapa jahitan. Dari scene ini, kita bisa mendapatkan sedikit kesimpulan bahwa Hasan yang ingin bertemu Etienne Comite sebelumnya tidak diizinkan untuk bisa menginap di klinik. Lalu, Hasan sengaja memancing emosi para pengedar narkoboy, yang akhirnya membuat Hasan menerima beberapa tusukan dan membuatnya harus dirawat di klinik. Singkat cerita, dini hari pun tiba. Terdengar warga di dekat Polda Metro Jaya sudah mulai sholawatan di masjid menjelang adzan subuh. Hasan mengendap menghampiri Etienne Comite lalu memperkenalkan dirinya. Etienne, je m'appelle Hassan Diop. Mon père s'appelait Babacar. Babacar. Ouais, tu t'en souviens? Etienne mengingat Babacar. Dia menceritakan bahwa dia dan Babacar tidak pernah satu sel. Si. Non, c'est pour ça que je suis là. Je connais pas ton père. Il était seul en cellule. Toujours surveillé. Etienne menambahkan kalau Babacar itu selalu diawasi selama di penjara, dan Etienne hanya pernah satu kali bertemu dengan Babacar. Itu pun saat Babacar meminjam buku kepada Etienne. Lalu Etienne menceritakan Babacar mengembalikan bukunya dan berpesan bahwa semua jawaban ada di dalam buku. Jika suatu hari ada seseorang datang bertanya soal dia, saat Hasan menanyakan di mana bukunya, Etienne memberitahu bahwa bukunya ada di lemari sel tempat dia menyimpan barang-barangnya. Lalu, scene berpindah ke masa lalu. Terlihat Hasan sedang duduk di bangku sambil membaca buku Alkitab yang diberikan kepala panti. Tak berselang lama, kepala panti menghampiri dan memberikan amplop yang berisikan surat dari ayahnya. Nah, Baraya, itu adalah surat yang isinya kode-kode rahasia dari Babacar untuk Hasan. Lalu kepala panti memberikan kabar gembira untuk Hasan. Kepala panti mengatakan ada seorang donatur murah hati yang memberikan beasiswa pendidikan kepada Hasan. Ce généreux donateur a tout payé. Là-bas, tu vas recevoir une vraie éducation. Tu vas pouvoir devenir quelqu'un. Hasan tidak merespon apapun. Saat kepala panti pergi, Hasan membuka isi surat dari ayahnya. Namun belum selesai membaca semua isi surat, Hasan yang belum mengerti apa-apa dan masih merasa kecewa, membuang suratnya dan kembali membaca Alkitab yang sedang dia baca tadi. Namun ternyata, Alkitab tersebut sudah dimodifikasi. Hasan menyelipkan buku Arsène Lupin di tengah-tengahnya. Jadi seolah-olah yang sedang dibacanya adalah buku Alkitab. Lalu scene berpindah ke penjara. Hasan bertugas kembali berkeliling membagikan spray para tahanan. Kali ini Hasan menerobos masuk memberikannya dan bertanya di mana lemari milik Etienne. Setelah ditemukan, Hasan dipanggil petugas untuk kembali dengan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan tugas, Hasan mulai membuka lembar demi lembar buku tersebut. Di dalam buku, Hasan menemukan beberapa kata yang sudah ditandai oleh Babacar dengan cairan espresso.
Lagi-lagi, ini adalah anagram. Babakar menandai dan mencoret beberapa suku kata yang ada dalam buku untuk menghasilkan sebuah kalimat. Hasan mulai menyalinnya dalam selembar kertas, dan ternyata di dalam buku tersebut Babakar menyimpan sebuah pesan untuk Hasan, yaitu Je suis innocent, piégé par Anne Pellegrini. dalam pesannya Babakar mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan menurut Babakar, dia telah dijebak oleh Nyonya Pellegrini. Hasan lalu berpikir, sementara di luar, petugas membuka pintu sel untuk membagikan makanan. Saat petugas memberikannya kepada Hasan, dia dengan sengaja meludahi dulu makanan sambil mengatakan, Bogdan te souhaite bon appétit. Il viendra te border cette nuit. Oke, di sini bisa disimpulkan ya. Polisi ini disuruh oleh Bogdan untuk meludahi makanan Hasan dan menitipkan pesan ancaman bahwa malam nanti Hasan akan dihampiri. Scene lalu berpindah ke rumah Claire. Raoul yang dalam episode 1 diceritakan sedang gemar bermain game dan gadget, kini berubah dan terlihat sibuk membaca buku Arsène Lupin yang sebelumnya diberikan Hasan di dermaga. Lalu, adegan berpindah ke rumah Hubert. Di sana sudah ada Juliet yang sedang mengobrol dengan Hubert. Juliet yang penasaran akibat obrolannya dengan Hasan pada saat di taman, mencoba memastikan kebenaran ceritanya kepada Hubert. Juliet menanyakan tentang cerita 25 tahun yang lalu yang menyebutkan bahwa Babakar telah mencuri kalungnya di berangkas milik Hubert. Est-ce que c'est Babacar vraiment qui nous a volé le collier il y a 25 ans? Quoi? Hubert menjawab dengan penuh emosi karena dalam kondisinya yang sedang jangar memikirkan yayasan yang kekurangan dana, bersamaan dengan kalung asli yang sekarang entah ada di mana. Scene lalu berpindah ke penjara. Terlihat beberapa tahanan sedang bermain basket. Bogdan bersama tangan kanannya berniat menghampiri Hasan untuk mencelakainya. Hasan yang menyadari lalu terpikirkan sesuatu. Dengan jahitan di perutnya yang belum kering, Hasan meminta dioper bola basketnya. Lalu dia melemparkannya. Karena melihat kondisi Hasan yang kesakitan, Bogdan tak jadi menghampirinya dan berencana melakukan aksinya di malam hari. Hasan kembali ke klinik untuk mengobati jahitan di perutnya. Setelah diobati, Hasan meminta izin untuk menemui Etienne Comite. Karena sudah memenuhi amanat Babakar, kini giliran Etienne Comite meminta sesuatu kepada Hasan. Di sini, Etienne Comite meminta Hasan agar bisa membuat istrinya tersenyum dengan cara apapun. Tu te démerdes comme tu veux. Mais tu fais sourire ma femme. Hasan pun berjanji akan memenuhi keinginan Etienne Comite. Hasan lalu berpamitan kepada si dokter. Merci. Lalu saat kembali ke selnya, Hasan berbaring dan memikirkan sesuatu. Kembali ke rumah Claire, terlihat Raoul masih sibuk membaca buku Arsène Lupinnya. Claire lalu menegur Raoul agar berhenti membaca dan segera tidur. Raoul pun segera menuruti perintah ibunya. Sementara di luar, petugas sipir berjalan membukakan kamar sel Bogdan. Namun yang keluar bukanlah Bogdan, tapi tangan kanannya. Ini adalah maksud dari rencana Bogdan saat di lapangan. Lalu si petugas membuka kamar Hasan. Tangan kanan Bogdan mulai berjalan dan bersiap. Saat perlahan membuka pintu selnya, scene berpindah ke ruangan kerja Usep. Terlihat Usep sibuk membaca series buku Arsène Lupin. Rekan-rekannya masih saja meremehkan Usep yang masih kuat dengan keyakinannya soal keterkaitan cerita Arsène Lupin dengan kasus yang sedang mereka tangani. Scene kembali ke Polda Metro Jaya. Terlihat dokter sedang berjalan di lorong sel. Tiba-tiba pandangannya tertuju ke kamar mandi. Dengan raut wajah penuh kecurigaan, dokter segera berlari mengeceknya. Dan alangkah kagetnya si dokter saat melihat Hasan sudah gantung diri. Petugas medis pun segera membawanya. Nah, Baraya, apakah Hasan gagal menjalankan instruksi ayahnya yang berpesan agar Hasan jangan mengulangi kesalahan yang sama? Oke Baraya, tonton baik-baik bagian yang ini ya. Scene lalu berpindah memperlihatkan Bogdan sedang menanyakan kepada temannya soal rencana yang sudah mereka buat. Apakah Hasan gantung diri tadi adalah perbuatan si tangan kanan Bogdan?
Ternyata bukan Baraya. Tangan kanannya menceritakan saat dia akan memasuki kamarnya, ternyata Hasan tidak ada di sana. Lalu dia menemukan Hasan sudah gantung diri di kamar mandi. Bogdan pun tersenyum sambil menikmati jarum coklat yang sedang dia hisap. Namun tiba-tiba dia seperti merasa aneh dan terpikirkan sesuatu. Scene lalu berpindah lagi ke rumah Claire. Raul ternyata meneruskan bacaannya dengan cara bersembunyi di dalam selimut. Nah, Baraya, dalam scene ini kembali dijelaskan dengan gamblang semuanya. Bersamaan dengan beberapa kutipan-kutipan dari buku Arsène Lupin yang sedang dibaca oleh Raul. Adegan memperlihatkan mobil yang sedang membawa jenazah Hasan. Pada saat dia berpamitan dengan cara mencium tangan si dokter, ternyata dengan tangan kirinya, Hasan membawa obat bernama Derixol yang dalam hal ini diasumsikan sebagai obat pelemah jantung. Lalu, ketika Hasan akan diincar oleh Bogdan di lapangan, Hasan melakukan slam dunk sembari dengan sengaja mengambil jaring basketnya. Nah, untuk apa tujuannya Baraya? Jadi tujuannya begini. Hasan mengkonsumsi obat pelemah jantung dengan dosis yang sangat tinggi. Lalu, dia mengenakan jaring basket yang sifatnya elastis ke area badannya. Dengan ujung tali ring basket diikat ke spray. Tujuannya adalah untuk sedikit meringankan badannya saat kepalanya tergantung. Jadi sederhananya mah, saat kepalanya tergantung, lehernya tidak akan patah karena ring basket yang dipakai akan membantu menarik beban badannya. Karena detak jantung yang lemah itulah dia dikira meninggal. Padahal sebenarnya mah begini nih. Ya, Hasan lagi-lagi berhasil dengan segala rencana gilanya. Saat terbangun dari mati surinya, bersamaan dengan ambulan yang sedang berhenti karena lampu merah di kawasan Buah Batu arah Kiara Condong, Hasan mengendap keluar dari mobil. Lalu keesokan harinya, Hasan mendatangi sangkar emas Nyonya Pellegrini dengan cara mengambil akses kamar milik Pramusaji. Saat bertemu, Hasan langsung to the point dengan pertanyaan kenapa Nyonya Pellegrini menjebak ayahnya. Nyonya Pellegrini pun menceritakan dia memaksa Babakar untuk menandatangani surat pengakuan bahwa Babakar benar mencuri kalung permata milik Hubert. Babakar sebenarnya tetap teguh dengan pendiriannya yang tidak pernah mencuri kalung yang seperti dituduhkan Hubert. Namun, saat Nyonya Pellegrini mengatakan bahwa surat pengakuan itu dibuat demi masa depan Hasan, Babakar sedikit berubah pikiran dan akhirnya menandatangani surat pengakuannya. Namun, Nyonya Pellegrini yang sebelumnya sudah inbok-inbokan dengan hakim yang menangani kasus tersebut, ternyata tak sesuai dengan yang diucapkan. Babakar tetap diputus bersalah. Nah, inilah maksud pesan kode-kodean Babakar dalam surat wasiatnya kepada Hasan. Dia dijebak tertuduh mencuri kalung. Setelah dipenjara atas tuduhannya, dia merasa dijebak lagi dengan surat pengakuan paksaan yang justru membuat Babakar semakin tersudutkan dari segala sisi. Yang akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Jelas, Babakar sangat merasa bersalah karena tergoda oleh tawaran Nyonya Pellegrini. Ini sedikit perspektif saya Baraya. Jadi, dalam posisi ini, jelas Hubert semakin di atas angin. Dia menuduh Babakar yang sebenarnya tak terbukti. Di tengah tuduhannya, Babakar menandatangani surat yang dipaksakan seolah-olah benar bahwa Babakar mencurinya. Berita Babakar yang bunuh diri menggemparkan jagat Prancis. Bahkan konon beritanya menyebar hingga ke luar Nagreg. Rangkaian cerita tersebut jugalah yang membuat harga kalung jadi semakin tinggi. Saat Hasan mulai emosi, Nyonya Pellegrini menjelaskan bahwa dia peduli dan merasa bertanggung jawab kepada Hasan. Dia pun berinisiatif membantu Hasan dari jauh demi sebuah maaf dari Hasan. Ternyata donatur murah hati yang memberikan beasiswa pendidikan kepada Hasan adalah Nyonya Pellegrini. Nyonya Pellegrini berdalih bahwa sampai saat ini dia tak pernah menuduh Babakar sebagai pencuri kalungnya. Hasan juga diberitahu soal polisi yang telah membohongi Nyonya Pellegrini saat situasi sulit yang dihadapi oleh Babakar. Saat itu, seorang polisi berjanji akan membantunya. Namun ternyata itu semua hanyalah wadul.
Dengan nada yang membentak, Hasan menanyakan siapa polisinya. Non, mais c'est trop loin, tout ça, ma... Nyonya Pellegrini mencoba mengingat dan ternyata polisi itu adalah Dumont Son nom. yang pada saat sebelumnya menjemput Hasan untuk diantar ke panti sosial. Dumont. Il s'appelait Dumont. Hasan bertanya, apa tujuan Dumont menjebaknya? Nyonya Pellegrini menjawab bahwa dia sendiri tidak mengetahuinya. Pourquoi il a fait ça? Je sais rien. J'ai longtemps cherché, mais je sais rien. Lalu scene berpindah ke masa lalu, menunjukkan Hasan berjalan di sekolah barunya yang sepengamatan saya itu seperti SMK Nurul Mutakin. Mungkin karena isu rasisme terhadap orang kulit hitam masih tinggi pada saat itu, pandangan siswa-siswi lain tertuju pada Hasan, seolah itu adalah fenomena aneh karena ada orang kulit hitam yang bersekolah di sekolah elit. Tiba-tiba, 2 orang murid bengal mencegat dan membuli Hasan, seolah Hasan sedang salah masuk gerbang dan tersesat di sekolah mereka. Lalu seorang siswa yang terlihat sedikit culun menghampiri dan melerainya. Siswa tersebut terlihat baik kepada Hasan. Dia memperkenalkan dirinya kepada Hasan. Lalu, scene berpindah ke toko antik tempat Hasan memesan kalung replika. Terlihat si pemilik toko sedang sibuk memperbaiki jam antik. Saat Hasan datang, dia tersenyum dengan memperlihatkan ekspresi wajah yang begitu lega. Si pemilik toko pun memeluknya. Dari sini kita baru mengetahui bahwa ternyata si pemilik toko antik ini adalah Benjamin Farrell, teman sekolahnya. Lalu, scene berpindah ke seorang ibu-ibu yang sedang asik menonton King Nasar sedang bernyanyi di salah satu stasiun televisi. Sementara di luar, terlihat Hasan berjalan ke sebuah rusunawa di daerah penggilingan perbatasan Cakung. Hasan mengendap masuk ke rumah ibu-ibu tersebut. Tak lama Hasan keluar lagi. Suara pintu yang menutup membuat si ibu tersebut beranjak dari sofa. Saat akan mengecek kamar, pandangannya teralihkan saat melihat figura foto pernikahannya tergeletak dengan sebuah pecahan batu permata di atasnya. Ternyata itu adalah istri dari Etienne Comit. Hasan membayar janjinya kepada Etienne yang meminta agar Hasan bisa membuat istrinya tersenyum. Istri Etienne pun tersenyum, seolah sudah mengetahui bahwa itu ada kaitannya dengan suaminya yang kini sedang dipenjara. Setelah dari rusunawa istri Etienne Comit, Hasan kembali ke markasnya. Terlihat dia sedang meriset dan mencari berkas-berkas tahun 95 yang bersangkutan dengan kematian ayahnya. Dalam surat terlihat tulisan nama Gabriel Dumont yang sebelumnya Nyonya Pellegrini sampaikan kepada Hasan. Bisa dipastikan, episode selanjutnya Hasan akan berurusan dengan Dumont. Akhirnya, Lupin episode 2 selesai di sini. Jadi begitu ceritanya Baraya. Gimana? Seru gak Baraya? Sebelumnya saya minta maaf ya jika seandainya ada bagian yang kiranya dalam segi pembahasan atau cara menceritakannya kurang jelas. Pokoknya, kritik dan saran sangat saya butuhkan dari Baraya, dan Baraya bisa menuliskannya di kolom komentar. Sebelum saya tutup, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Baraya yang sudah mau menonton part demi part alur cerita film Lupin ini. Sampai jumpa di Lupin episode 3 ya Baraya. Ajumpa bermios.